Beberapa waktu kemudian, Isa kembali menampakkan dirinya kepada para pengikutnya di Danau Tiberias. Demikianlah kisah dari penampakan dirinya itu. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari daerah Kana di wilayah Galilea, anak-anak Zabdi, dan dua pengikut lainnya sedang berkumpul di situ. Lalu Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku hendak pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami akan pergi bersama-sama denganmu." Maka pergilah mereka lalu naik ke perahu, tetapi sepanjang malam itu tidak ada satu ekor ikan pun yang dapat mereka tangkap. Ketika hari mulai terang, Isa berdiri di pantai, namun para pengikutnya tidak tahu bahwa dia adalah Isa. Lalu sabda Isa kepada mereka, "Hai anak-anakku, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu sabda Isa kepada mereka, "Tebarkanlah pukatmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Kemudian mereka menebar pukat itu lalu tidak dapat menariknya kembali, sebab banyak sekali ikan yang terjaring. Pengikut yang dikasihi oleh Isa berkata kepada Petrus, "Itu junjungan." Setelah Simon Petrus mendengar bahwa dia adalah sang junjungan, yang mengenakan pakaiannya sebab sebelumnya ia tidak berpakaian, lalu ia terjun ke dalam air. Para pengikut yang lainnya pun datang dengan menggunakan perahu kecil sambil menarik pukat yang penuh dengan ikan itu. Karena mereka tidak begitu jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Pada waktu mereka naik ke darat, mereka melihat sudah ada api arang, bahkan di atasnya ada ikan dan juga roti. Sabda Isa kepada mereka, "Ambillah ikan-ikan yang kamu tangkap itu." Maka pergilah Simon Petrus untuk menarik pukat itu ke darat. Pukat itu penuh dengan ikan yang besar-besar. Ada 153 ekor banyaknya. Sekalipun demikian banyak, pukat itu tidak koyak. Lalu sabda Isa kepada mereka, "Mari, makanlah." Tidak seorang pun dari antara para pengikut itu yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah junjungan yang ilahi. Isa maju untuk mengambil roti, lalu diberikannya roti itu kepada mereka. Begitu juga dengan ikan itu. Penampakan Isa di hadapan para pengikutnya di danau itu adalah untuk yang ketiga kalinya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka makan, Isa bersabda kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Ya junjungan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sabda Isa kepadanya, "Peliharakanlah domba-dombaku." Sabdanya lagi untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Ya junjungan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Isa bersabda kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian sabda Isa untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun menjadi sedih, sebab untuk yang ketiga kalinya Isa bersabda kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Ya junjungan, engkau mengetahui segala sesuatu, dan engkau pun tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sabda Isa kepadanya, "Peliharakanlah domba-dombaku." Pengikut itulah yang memberi kesaksian tentang semua perkara ini. Ia jugalah yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Masih banyak lagi perkara lainnya yang diperbuat oleh Isa. Tetapi jika perkara-perkara itu ditulis satu demi satu, kukira dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.